Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 309. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Naiki berhenti berteriak saat ini, dan dengan patuh berjongkok di tanah dengan kepala di tangannya. Tubuhnya sedikit gemetar, yang menakutkan. Melihat Aditya berdiri di sana dengan anggun, Naiki hanya diam-diam melirik Aditya, dan tidak berani melihat lagi. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Mereka semua fokus untuk membunuh Aditya barusan, dan kemudian tenggelam ke dasar air untuk menghancurkan tubuh dan jejak. Tetapi sekarang mereka semua berpikir tentang bagaimana menyelamatkan hidup mereka. Terutama Arifin. Lelaki tua ini sangat licik. Tetapi saat ini dia juga panik dan tertembak di kaki. Rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga dia sekarat. Winoto memelototi Arifin dengan getir. Dia hampir menyesal sekarang. Jika saya tahu bahwa Aditya begitu hebat, saya seharusnya tidak mendengarkan omong kosong Arifin. Apa yang harus saya lakukan sekarang karena Arifin memaksa saya melakukan sesuatu sampai mati? Mata dingin Aditya menyapu orang-orang ini. Dia menggertakkan giginya dengan keras. Bajingan ini memaksanya untuk membunuh mereka. Kamu akan segera berdoa. Jika kamu memiliki kata-kata terakhir, cepatlah. Aditya berkata dengan keras. Kata-kata ini seperti pukulan berat, menakuti orang-orang ini sampai ke jurang kehancuran. Tuan Aditya, Anda tidak bisa melakukan ini. Kami belum cukup hidup. Istri Arifin menangis dan memohon pada Aditya. Aditya sudah cukup mendengar kata-kata memohon ini. Beberapa orang sama sekali tidak layak dikasihani. Dan Aditya juga melihat dengan jelas bahwa orang-orang yang berjongkok di tanah ini semuanya pembohong. Hehe, singkirkan trikmu. Apa menurutmu aku akan membiarkanmu pergi lagi? Aditya berkata dengan senyum dingin, menatap istri Arifin. Gadis ini tiba-tiba tercengang. Dia sangat takut mati. Dia tidak merasa cukup dengan kehidupan seorang wanita bangsawan. Tuan muda Aditya, jangan terlalu kejam. Diam. Aditya tidak ingin mendengar sepatah kata pun. Jadi dia menendang mulut istri Arifin. Ah, istri Arifin berteriak kesakitan dan terjatuh. Tergeletak di tanah. Melihat istrinya diberi pelajaran, Sergio bahkan tidak berani kentut saat ini. Belum lagi memukuli ibunya, bahkan membunuh ibunya. Dia tidak berani mengatakan yang kasar. Lalu dia berkata kepada Aditya saat ini. Aditya memandangi istri Winoto saat ini, dan berpikir bahwa wanita jalang ini sangat penuh kebencian. Ketika berada di hotel 2 hari yang lalu, istri Winoto mengancam akan bunuh diri di depan Aditya. Aditya tergerak untuk bersembunyi dan melepaskan mereka semua. Dan barusan, istri Winoto lebih dari siapapun. Dia ingin membunuh Aditya. Betapa kejamnya dia. Memikirkan hal ini, Aditya tidak bisa menahan amarahnya, dan menghampiri istri Winoto. Istri Winoto ketakutan saat melihat Aditya mendekat. Dia baru ingat betapa bersemangatnya dia menjadi sombong sekarang. Sekarang Aditya berada di atas angin. Bagaimana dia bisa selamat? Tuan Aditya, itu adalah kesalahpahaman. Kita tidak mengenal satu sama lain lagi. Kita akan rukun di masa depan. Masih sering kita bertemu di Toraja. Bukan begitu? Istri cukup pandai berbicara dan berbicara datang ke satu set. Kulitnya biasanya tidak tebal. Aditya sangat gembira dan berkata kepadanya sambil tersenyum, kamu benar-benar salah paham. Jika kamu tidak bertengkar, kamu tidak mengenal satu sama lain. Apakah kamu layak berkenalan denganku hanya karena kamu sangat terluka? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong bicara. Oke. Nafas istri Winoto menjadi sesak, dan dia tahu bahwa Aditya sekarang adalah pembunuh. Bagaimana Aditya bisa tenang? Apalagi melihat wajah tak tahu malu istri Winoto, Aditya menjadi semakin marah. Sekarang kamu tahu kamu punya sesuatu untuk dikatakan. Apakah kamu tidak suka bunuh diri?
Sekarang kamu bisa bunuh diri, dan tidak ada yang akan menghentikanmu. Aditya mendengus dingin, dan kemudian menarik keluar dari pinggang khusus anggota pasukan. Dia mengeluarkan belati militer dan melemparkannya ke depan istri Winoto. Istri Winoto melihat belati yang bersinar. Dia hampir pingsan karena ketakutan. Ketika dia benar-benar diminta untuk mati, dia tidak berani mati. Tuan Muda Aditya, tolong selamatkan hidup kami. Kami semua tahu kami salah, dan kami tidak berani menyakitimu lagi. Istri Winoto menangis dan berlutut di kaki Aditya, memeluk erat paha Aditya. Pergilah ke neraka. Aditya benar-benar bosan, mengutuk, dan menendang istri Winoto ke tanah. Keinginan Sergio dan Naiki untuk bertahan hidup adalah yang terkuat. Saudara laki-laki dan perempuan itu berlutut dan merangkak ke kaki Aditya, menangis dengan sedihnya, memohon kepada Aditya untuk menyelamatkan hidup mereka. Aditya melihat ke Sergio berlutut. Ada juga Naiki yang sangat cantik. Dia benar-benar muak di hatinya. Jika kita berbicara tentang sahabat di masa kecil, ini adalah Sergio. Aditya dan dia benar-benar bermain bersama sejak kecil. Jadi ketika Aditya kembali ke Toraja, dia juga memperlakukan Sergio sebagai teman. Tapi bagaimana mungkin Aditya memikirkannya? Mengenal orang, mengenal wajah tetapi tidak mengenal hati. Sergio ternyata sangat jahat. Sergio, aku baru saja kembali ke Toraja dan tinggal selama 2 hari. Mengapa kamu menggangguku berkali-kali? Aditya dengan keras berteriak pada Sergio. Berbicara tentang kegembiraan, Aditya menjambak rambut Sergio dengan keras. Faktanya, Sergio sangat menyesalinya saat ini. Alih-alih menjadi generasi kedua yang kaya raya, dia ingin membantu Benny menangani Aditya, yang menyebabkan bencana besar. Bahkan orang tua dan adik perempuannya terlibat. Jadi khawatir dia tidak akan bisa pergi dari sini hidup-hidup malam ini. Saudara Aditya, saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Kamu dapat memberi saya kesempatan. Sergio menangis dengan sangat sedih sehingga dia berlutut di kaki Aditya dan terus bersujud kepada Aditya. Hehe, beri kamu kesempatan. Siapa yang memberiku kesempatan? Aditya berkata dengan senyum dingin. Menatap Sergio. Kakak Aditya, aku tidak tahu harus berkata apa, dan kamu pasti tidak akan membiarkanku pergi. Maka kamu bisa melakukannya, dan aku akan menjadi saudara yang baik untukmu di kehidupan selanjutnya. Sergio memutar matanya, dan tiba-tiba mengatakan kalimat ini. Tapi dari sudut pandang Aditya, trik kecil Sergio terlalu kekanak-kanakan. Oke, karena kamu bilang begitu, maka aku akan menemuimu dan mengirimmu jalan dulu. Aditya mengangguk, lalu mengambil belati militer yang baru saja dilemparkan ke tanah, dan menyekanya di leher Sergio. Oh, jangan, kakak Aditya. Aditya, tolong jangan bunuh aku. Aku belum mau mati. Sergio sangat ketakutan sehingga dia berbaring di tanah dan memeluk kaki Aditya erat, tidak tahu mengapa, dan memohon. Orang ini terbaring di tanah, dan Aditya belum bisa berbuat apa-apa. Sebelum Aditya dapat mengatakan apapun, Naiki berlutut dan merangkak ke kaki Aditya. Celananya basah semua, yang menunjukkan betapa ketakutannya Naiki. Kakak Aditya, jangan bunuh kami. Membunuh melanggar hukum. Jika kamu membunuh begitu banyak orang sekaligus, tidak akan ada tempat untukmu di Indonesia. Naiki berlutut di depan Aditya dan menangis. Berusaha bujuk Aditya untuk berhenti di sini. Bersambung.